Oke, para jamaah sekalian, jamaah masjid bukan Mas Syarifah, sampai lupa namanya. Udah lama gak? Udah lama gak ketemu sampai lupa menyebut nama Masjid Syarifah ini. Saya beberapa waktu yang lalu jaringan dengan alumni yang mestinya terdiri dari orang intelek itu, tapi menurut saya jaringannya itu mendapatkan jawaban yang tidak jelek. Ketika saat itu ada isu video yang mungkin katanya ketika salah seorang mantan menteri mengatakan bahwa guru adalah beban negara. Jadi jawaban dari orang yang chattingan sama saya mengatakan, terutama guru agama, tidak apa tidak. Jadi ternyata di kalangan intelektual pun masih banyak orang yang mempunyai pikiran ateis bahwa tidak ada pengaruh apapun atas terjadinya keteraturan yang menjadi fenomena dunia ini. Islam itu diturunkan kepada manusia, itu diberikan pada orang-orang yang mau berpikir, seperti ayat yang saya bacakan di perkataan pertama tadi ya, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, inafi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilaf fil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam terdapat kebesaran ayat-ayat, terdapat kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Dan banyak ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang diakhiri dengan afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Bikin juga di kemunculan wahyu pertama yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah Isra. Baca. Jadi baca, bukan kerja. Ya. Itu membaca menunjukkan bahwa seseorang yang mau membaca adalah orang yang mau berpikir. Maka Islam diturunkan khusus untuk orang-orang yang mau berpikir. Tapi meskipun demikian, orang-orang yang dengan pemikiran terbatas pun, ya, orang yang lemah cara berpikirnya pun, itu selemah apapun pikiran orang tersebut masih mampu menangkap kehebatan ayat-ayat yang diturunkan Allah melalui wahyunya pada Rasulullah SAW. Jadi sesulit apapun permasalahan yang ada di dalam Al-Quran itu masih bisa dimengerti oleh orang-orang yang berpikiran lemah, ya. Tidak harus seorang intelektual untuk mengerti kehebatan ajaran Islam. Dalam banyak kasus itu kita sering diperdengarkan kisah orang-orang Badui Arab. Orang Badui Arab itu orang pedalaman yang di sana pun itu terkenal dengan pemikirannya yang sangat dulu kalau menurut istilahnya teknologi gitu. Tetapi ketika ditanyakan bahwa adakah yang menciptakan alam semesta ini, maka mereka jawabannya sangat simpel, ya. Kalau ada kotoran unta, pasti ada yang mengeluarkan kotoran unta tersebut. Jadi segala sesuatu itu ada, tidak mungkin tanpa penyebab. Bahkan sebenarnya ya kalangan ateis ini pun itu saya melihat beberapa jurnal itu baru ada muncul setelah abad ke-18.
Artinya sebelum itu orang-orang yang primitif pun itu tidak ada yang berpikiran ateis, karena mereka dalam keterbatasan pikirannya masih banyak ya yang menyembah pepohonan, menyembah roh-roh halus. Ya, artinya mereka membutuhkan sesuatu untuk disembah, cuma mereka tidak tahu sesuatu itu apa. Nah, sampai kemudian pada orang-orang yang sempat menerima kehadiran Rasulullah, sempat menerima ajaran Islam, baru kemudian ngerti, oh ternyata yang harus disembah itu adalah Allah. Nah, jadi kalau zaman sekarang ini itu KTP di Eropa itu dibebaskan untuk tidak menuliskan agamanya, dan ternyata memang di negara-negara tertentu itu lebih dari 50% KTP-nya itu tertulis tidak beragama, karena mereka tidak mempercayai kehadiran suatu pengatur yang harus memaksa mereka mematuhi aturan tersebut. Nah, sebenarnya untuk orang-orang yang berpikiran sederhana itu tidak akan mendapatkan penolakan dari suatu logika yang dihadirkan melalui hukum alam yang muncul ke dunia ini. Kita ambil beberapa contoh saja melalui fisik kita saja ya. Manusia itu memang diberikan oleh Allah suatu hukum, yaitu tidak mungkin manusia itu akan mempertahankan kehidupannya tanpa makan. Ya, maka diberikan rasa lapar. Dengan rasa lapar itu manusia menginginkan mendapatkan makanan. Untuk itu Allah sudah menyediakan mulut sebagai tempat masuknya makanan. Di dalam mulut itu pun masih ada perangkat-perangkat lain untuk memproses makanan itu, sehingga kebutuhan yang diinginkan oleh manusia itu dipenuhi. Jadi awal masuk sudah dipertahankan, makanan itu tidak keluar melalui gigi seri. Jika makanannya itu daging, itu sudah disediakan gigi taring ya, di 4 posisi. Di sebelah pinggirnya pun masih disediakan gigi geraham untuk mengunyah makanan tersebut, supaya makanan itu mendapatkan suatu rasa untuk masuk, maka diberi lidah untuk merasakan. Ternyata untuk mau masuk itu harus diberi fasilitas untuk merasakan rasa enak dulu. Bisa melalui manis, bahkan manis itu belum cukup, masih harus asam, harus pedas, ya, harus asin dan macam-macam, sehingga merangsang makanan yang sudah berada di mulut itu untuk tertelan. Dan untuk menelannya itu betul-betul otot. Dari mana itu semua itu? Setelah masuk diolah oleh usus, maka makanan itu pun nanti setelah terproses menjadi beberapa bagian, ada yang padat, ada yang cair, ada yang jadi tenaga, ada yang protein-protein tertentu yang menjadi alat pertumbuhan sehingga badan kita bisa membesar, bisa meninggi. Setelah semua itu dipenuhi, maka ada yang tersisa. Yang tersisa pun bisa memilih tempat keluarnya sendiri. Yang padat bisa melalui pembuangan di belakang, yang cair bisa melalui pembuangan di depan, dan ada yang memilih lubang lain, yaitu pori-pori untuk mengeluarkan keringat. Dari mana keteraturan itu muncul? Ya, bahkan untuk melangsungkan kehidupannya manusia perlu nafas, maka disediakan zat oksigen dan pembuangannya berupa karbon dioksida. Itu sudah teratur sedemikian rupa. Maka orang yang berpikiran sederhana pun, ya, seorang anak SD yang sudah diberikan pelajaran IPA mengenai respirasi ini pun akan dengan mudah akan menangkap pasti ini ada sesuatu yang menyebabkan semua keteraturan-keteraturan ini berlangsung dengan hebatnya. Dari sisi itu saja, belum fenomena alam di mana bumi dan tata surya itu begitu teratur, ya. Itu secara logika sederhana orang sudah pasti ada sesuatu yang mengaturnya ini. Dan apakah setelah semua keteraturan itu diterima oleh otak manusia yang mau berpikir, itu cukup hanya sebagai sesuatu itu teratur? Apakah tidak ada kelanjutan? Untuk apa semua
ini dilakukan oleh Sang Maha Pengatur itu? Apa yang mestinya dilakukan oleh orang setelah menerima penjelasan melalui fenomena ini, sehingga dia lalu berpikir kritis, ya nggak mungkin ya kalau sesuatu yang terjadi ini hanya diberikan sebagai wacana saja, hanya sebagai pemberitahuan tentang kehebatan Sang Maha Pengatur ini. Nah, tapi itu akan kita sampaikan pada episode yang berikutnya. Untuk hari ini saja, semoga saya nanti masih hidup untuk meneruskan sesi satu yang saat sore ini bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.